Dalam artian, kalau dia gagal satu, bisa ada satu yang bisa dikembangkan. Bagaimana pemerintah membuat regulasi itu betul-betul keinginan untuk program dana desa itu bersumber dari bawah. Jadi bukan lagi top down tapi bottom up. Jadi bersumber keinginan masyarakat itu bersumber dari bawah untuk pelaksanaan kegiatan dana desa. Selagi itu betul-betul tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufri, saya PLD Kecamatan Samatoro, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya mendampingi desa sebanyak 4 desa, yaitu Desa Pulau Laulo, Liku, dan Sansani. Kebetulan pada hari ini saya berada di Desa Laulo. Saya bersama dengan kepala desa ingin berdiskusi terkait rencana pemerintah desa dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim tahun 2023. Namun sebelumnya Pak Desa, saya sedikit menyampaikan terkait kemiskinan ekstrim ini, di mana kemiskinan ekstrim ini merupakan juga salah satu target capaian Kementerian Desa yang tadinya di Kementerian Desa itu melalui SDGs Desa, targetnya itu target penanganan miskin ekstrim ini sampai 2030. Namun karena adanya Impres Instruksi Presiden nomor 4 terkait penanganan miskin ekstrim ini dipercepat, di mana di dalam Impres nomor 4 tahun 2022 ini Bapak Presiden menargetkan itu terkait penanganan miskin ekstrim itu sampai 2024, artinya dipercepat daripada target yang direncanakan oleh Kementerian Desa. Baik, langsung saja mungkin Desa, saya ingin bertanya terkait terkait target-target pemerintah desa yang direncanakan untuk tahun 2023 terkait penanganan kemiskinan ekstrim ini. Sekaligus juga mungkin memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Mas Ahmad, Kepala Desa Laulo. Menyangkut program tentang penanganan kemiskinan ekstrim di Desa Laulo, saya mempunyai beberapa pandangan untuk mengantisipasi hal ini. Menurut saya, kemiskinan ekstrim itu bisa saja terasa terhadap desa yang produksinya kecil. Sumber-sumber produksinya itu tidak mendapatkan perhatian khusus. Itulah yang besar akan mendapatkan apalagi namanya kemiskinan ekstrim secara berkepanjangan. Di dalam perencanaan penanggulangan miskin ekstrim di Desa Laulo, saya mempunyai beberapa trik kalau itu bisa dibarengi atau bisa berdampingan dengan regulasi yang ada. Yang pertama, saya harus melihat sentra-sentra produksi masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian, antara lain dibagi beberapa bidang. Kalau dia di bidang perkebunan, otomatis bagaimana meningkatkan sumber pendapatan di bidang perkebunan. Kalau dia di bidang perikanan, nelayan, maka kita juga berpikir bagaimana bisa meningkatkan produksi perikanan menjadi yang tadinya mungkin rata-rata biasa bisa menjadi meningkat. Tidak hanya cukup sampai di situ, tidak hanya cukup bisa kita berpikir hanya meningkatkan produksinya, sebab biar produksi meningkat, kalau harga pasarnya kita tidak dapatkan, maka otomatis walaupun produksi meningkat, kalau pasar tidak ada, otomatis nilai jualnya juga akan rendah. Oleh itu tentunya diperlukan inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan harga. Contoh umpamanya nelayan.
Nelayan itu kalau dia menjual mentahan, bahan tangkapannya tentunya sama dengan harga biasa. Dan karena dikarenakan kondisi ekonomi yang susah, tentunya nilai beli masyarakat juga itu akan menurun. Jadi walaupun kita produksi banyak, kalau pasarnya tidak ada, saya rasa tidak terlalu balance, tidak terlalu seimbang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang menjadi pekerjaan kita, yang menjadi pemikiran kita, bagaimana meningkatkan produksi masyarakat dan bagaimana berpikir inovasi untuk merubah dari bahan baku menjadi bahan yang siap dijual atau dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menambah apalagi sumber-sumber produksi lain di luar daripada pekerjaan yang sudah ada. Taruhlah seperti nelayan sebagai contoh. Nelayan tadinya dia nelayan tangkap, bagaimana bisa dia menjadi membudidaya? Apakah itu budidaya rumput laut, teripang dan sebagainya. Itulah yang perlu dipikirkan. Artinya yang selama ini masyarakat mempunyai satu sentra produksi, bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu bisa mempunyai beberapa sentra produksi. Dalam artian, kalau dia gagal satu, masih ada satu yang bisa dikembangkan. Kalau harganya satu anjlok, masih ada yang satu bisa dianjloknya. Semuanya ini pasti pemerintah daerah, pemerintah pusat tentunya harus mendapatkan dukungan dari kita di pemerintah desa, mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Kenapa? Karena kita diatur oleh regulasi dan aturan. Saya bersyukur sekali sebagai kepala desa, Pak Ulo, karena baru-baru ini kita diberikan kewenangan. Jadi diberikan kewenangan oleh Pak Bupati untuk mengatur rumah tangga sendiri, yaitu peraturan Bupati tentang kewenangan desa. Alhamdulillah, artinya yang selama ini jujur saja, kenapa kita terkungkung dan merasa terpuruk meskipun ada anggaran yang kita kelola, karena kenapa? Terkadang yang kita kerja, terkadang kita programkan di desa itu bukan lagi menjadi keinginan masyarakat desa. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh aturan dan regulasi. Kalau masyarakat umpamanya biasanya untuk peningkatan seperti apalagi infrastrukturnya, peningkatan untuk jalan usaha tani umpamanya, tapi kalau aturannya tidak memungkinkan, tidak lagi dilaksanakan. Nah, saya punya mau bagaimana umpamanya pemerintah membuat regulasi itu betul-betul keinginan untuk program dana desa itu bersumber dari bawah. Jadi bukan lagi top down tapi bottom up. Jadi bersumber keinginan masyarakat itu bersumber dari bawah untuk pelaksanaan kegiatan dana desa. Selagi itu betul-betul tidak bertentangan dengan regulasi yang ada. Seperti itu kayaknya. Untuk penjabaran teknisnya itu apa-apa saja bisa nanti kita jelaskan, tapi mungkin lebih panjang lagi narasinya. Ya. Terima kasih banyak Desa. Mungkin satu lagi Pak Desa. Desa. Kira-kira Pak Desa terkait pendapat Pak Desa juga dengan adanya prioritas penggunaan dana desa ini, dalam hal ini terkait bantuan langsung tunai, kira-kira pendapat Pak Desa dengan adanya bantuan langsung tunai ini yang menjadi prioritas lagi untuk tahun 2023, tetapi tidak lagi dalam konteksnya sebagai dampak daripada COVID-19, tetapi fokus kepada penanganan kemiskinan. Kira-kira Pak Desa bagaimana juga? Kalau menurut saya, kalaupun masyarakat mau dibantu, janganlah kita beri dia instan. Artinya begini, kalau kita beri susu, kita beri dot contohnya, habis dotnya minta lagi. Tapi kalau kita beri dia alat produksi untuk bisa membeli susu, itulah yang lebih mengena. Saya kasih contoh umpamanya, di satu tempat bisa di situ menanam jangka pendek atau hortikultura, tetapi akses jalan tidak ada, sehingga mereka malas untuk menanam itu. Kenapa? Karena susah. Produksi itu mesti diangkut, mesti diapa, dan mesti dipikul. Tapi kalau kita bikinkan jalan, kasih bibit, kau nanam di sini. Kalau saya bagus, artinya niatan pemerintah sangat bagus untuk membantu dampak daripada miskin ekstrim itu. Cuman dia harus secara parsial, tidak bisa diperlakukan secara umum bahwa semua harus bentuk bantuan langsung tunai. Tergantung kebutuhan desa masing-masing. Apakah masyarakat di situ membutuhkan bantuan langsung tunai itu atau tidak? Kayak saya umpamanya desa sini bagus sih bagus, tapi bagusnya uang itu digunakan untuk yang lain. Ibaratnya memberikan uang itu diberikan untuk
dibuatkan semacam sentra produksi. Apa yang bisa hasilkan setelah kita memberikan bantuan? Kenapa? Karena BLT itu sifatnya hanya untuk penanganan sementara. Selain itu sementara, ini sifat sementara. Yang kedua, hanya membuat masyarakat jadi miskin. Kenapa dia jadi miskin kembali? Karena kita buatkan dia ketergantungan sehingga dia malas untuk berusaha. Dia selalu mengharap ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan dari pemerintah. Sebenarnya bagus kalau kita kasih bantuan, tetapi sasarannya itu berupa alat untuk menghasilkan sebesar yang kita bantukan. Seperti itu. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Desa sinergi dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Desa. Dalam hal ini kemiskinan ekstrim itu tentunya harus dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya mereka masyarakat yang memiliki riwayat penyakit menahun, atau masyarakat yang lumpuh tidak bisa berproduksi, maksudnya tidak bisa melakukan aktivitas, mungkin seperti itu Pak Desa. Artinya memang saya lihat apa yang dijelaskan oleh Pak Desa tadi, ada sinergi dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Desa. Mungkin mereka yang seperti masyarakat yang lumpuh atau tidak bisa beraktivitas, mungkin seperti itu Pak Desa. Mungkin dengan adanya BLT untuk kemiskinan ekstrim mungkin tepat untuk diberikan kepada mereka. Tetapi bagi mereka yang artinya secara fisik masih bisa, mungkin bisa diberikan semacam modal usaha atau seperti apa yang dimaksudkan oleh Pak Desa. Mungkin cukup demikian diskusi kami dengan Kepala Desa Laulo terkait kemiskinan ekstrim, dan ini sangat menarik, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait rencana-rencana pemerintah ke depan dalam penanganan miskin ekstrim. Saya BLD Desa Laulo mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.